mereka betul-betul menumpahkan, mencurahkan, memusatkan perhatiannya, apapun bentuk-bentuk kreativitas yang kemudian dikerjakan, itu ya ditumpahkan. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Di sana Info Sumbar sadonyo, bila pun nonton video ko, sore ko kita baru balik di Info Sumbar Podcast. Yang mana kali ini kita menghadirkan satu sosok yang kreatif bana. Nah, jadi Allah membuat satu pertunjukan yang bisa menghadirkan hampir 10.000 orang. Oke, ini dia Bang Mahatma Muhammad ya. Oh, tepuk tangan di belakang gua. Lemas sekali kalian ah. Dah, nampak lengannya kan? Oke. Halo. Halo, Nada. Bagaimana? Alhamdulillah sehat. Sehat. Jadi untuk yang belum tahu, Mahatma Muhammad kok adalah pendiri ya. Pendiri dari Nantumpah. Nantumpah kok sebelumnya apa sih Nantumpah kok gitu? Nantumpah sebelumnya sebetulnya sebuah kelompok teater berdiri tahun 2000, cikal bakalnya 2009 itu ketika ambo bersebut jodoh orang kawan pulang ke Sumatera Barat. Itu mulai proses teater 2009 akhir bulan Desember. Kemudian proses panjang sampai dengan Oktober 2010. Itu pertunjukan perdananya dan kemudian diberi nama sangka itu Teater Nantumpah. Oke, berarti awalnya udah bilang tadi balik ke Sumbar. Berarti udah sebelumnya di luar kok. Di Jogja, merantau ke Jogja. Karena banyak yang dari dulu kayaknya pai keluar tuh warna pai hilang. Nah, sedangkan udah pai dan babalik lihat gitu. Nah, dan mendirikan satu rumah lah ya, rumah untuk teman-teman untuk berteater. Nah, cuman apakah konsep teaternya tuh Minang banget atau memang bisa berkembang dah? Maksudnya fleksibel? Ya, sebetulnya kalau kemudian mengikuti perjalanan kalau kini Nantumpah 12 tahun. Sebetulnya dalam konsep 12 tahun itu ada beberapa fase dalam konsep kreatif penggarapannya, tidak hanya capaian pada pertunjukan yang sifatnya sebuah produksi pertunjukan teater gitu, tapi memang ada beberapa program-program reguler yang artinya kemudian itu dibicarakan bersama di dalam komunitas, tergantung dengan kebutuhan atau rancangan-rancangan program yang kita bicarakan. Biasanya di akhir tahun, kemudian kawan-kawan ada mubes, ada rancangan program reguler, ada dalam setahun berapa program yang sifatnya mungkin produksi pertunjukan. Dan sebetulnya sejak 2013, karena banyak kawan-kawan yang punya latar belakang disiplin bidang tidak hanya teater bergabung gitu. Itu menarik. Makanya kemudian berkembang menjadi komunitas seni. Makanya dari teater jadi komunitas seni Nantumpah. Ya emang mengikuti lah ya. Maksudnya kalau ketika harus dengan itu sih mungkin agak kurang berkembang. Karena dan ditambah tadi beberapa kawan-kawan tambahan yang ternyata disiplinnya tidak dari lini itu gitu. Terus gitu dah. Kalau misalnya kita ngomong udah sebagai seniman lah ya, udah boleh lah disebut seniman ya. Nah, sebagai seniman, latar belakang udah apakah memang itu seniman dari pendidikan ya, atau melenceng seperti yang udah bilang tadi, yang lintas disiplin yang tidak pada tempatnya akhirnya memilih menjadi seniman? Ya sebetulnya ambo tidak kemudian menetapkan spesifikasi kok kemudian wilayah kerjanya adalah, tapi memang lebih senang dipraktisi sebetulnya, praktisi gitu. Kalaupun punya pendidikan basic akademik seni gitu, ya kejarannya memang sebetulnya praktik-praktik kerja yang lebih kepada masyarakat. Nah, itu dia. Ambo punya pengalaman di rantau di Jogja itu sekitar 12 tahun. 12 tahun itu bahkan mulai dari sekolah, dari kelas 6 SD sekolah dasar gitu. Kemudian sekolah menengah pertama, SMA gitu. Nah, SMA-nya kebetulan waktu itu juga sempat masuk sekolah seni, sekolah menengah musik SMM itu di Jogja, setingkat SMK. Tidak tamat. Kemudian masuk ke sekolah seni yang lain, itu SMKI. Kalau di SMM itu musik barat. Kalau di SMKI itu sudah pure ya, teater karena karawitan basicnya lebih ke kebudayaan lokal gitu kan.
Nah, pengalaman-pengalaman di Jogja dari satu kantong budaya, dari satu komunitas, dari satu kelompok teater, dari satu kelompok seni rupa, bahkan kemudian bekerja sama, menggali, belajar gitu. Itu yang kemudian juga sedikit banyaknya ketika pulang ke Sumatera Barat, secara personal lebih nyaman memilih pada wilayah praktisi seni. Dan umumnya bergerak pada pemberdayaan, tata kelola, walaupun secara personal itu di penciptaan ya, khususnya di sini penciptaan, kamu mencoba konsisten untuk tetap melakukan penggarapan kerja teater minimal produksi 1 tahun sekali. Berarti memang itu harus ada. Ya. Nah, tadi sudah bahas SD, SMP, SMA, SMK. Itu memang udah yang Nio atau memang ada dorongan dari keluarga mungkin atau memang udah yang kayaknya berteater ini menarik atau berseni ini kayaknya menarik. Itu dari udah nyobana atau memang melihat lingkungan sekitar yang kok kayaknya ambu suka gitu. Kayaknya dua-duanya gitu. Ada ya karena memang di keluarga itu memang mungkin basi keseniannya cukup kuat gitu. Mama gitu misalnya pembaca puisi gitu. Orang tua ayah gitu penulis naskah, teater juga gitu. Dan kebetulan dia dibawa dalam usia masih anak-anak sampai itu ke Jogja mengalami persinggungan dengan berbagai aktivitas kesenian di Jogja. Itu dorongannya mungkin sangat besar kemudian bisa terjun ke dunia kesenian gitu. Tuh jadi kalau kan sudah ada dorongan lah ya, berarti memang rootsnya pun lah ada lah karena memang mama ayah tuh memang sudah dari awal tuh lah orang seni. Jadi apakah itu memang membantu udahlah secara berkembang dengan latar belakang orang tua, terus diajak langsung turun praktek waktu itu di Jogja apa ya? Kan memang seni budaya tuh ya bisa dianggap salah satu yang jadi nomor 1, 2, dan 3 masuk 5 besar lah yang dilakukan oleh masyarakat umum gitu. Nah jadi dorongan tuh memang sangat mempengaruhi Uda atau memang ketika sudah sampai di Jogja malah lingkungan yang membuat Uda seperti itu? Iya, makanya tadi Mbak Sophie mungkin kedua-duanya karena memang ya mungkin kalau kecil orang darah kesenian ada gitu melalui keluarga gitu. Tapi memang produktivitas gitu, kemudian produksi-produksi, aktivitas-aktivitas di kelompok-kelompok yang kemudian bersinggah itu memang punya dorongan yang sangat besar juga gitu. Terutama di yang merasukan justru di bangku sekolah menengah atas itu di SMM, karena sebut tadi mau masuk justru sekolah menengah seni yang basicnya orkestra musik barat. Orkestra. Yang waktu itu memang pilihan ke situ tuh mau jadi anak band. Ini main musik barat tapi jadi anak band. Jadi anak band, tapi enggak nyangko bahwasannya sekolah itu sekolah orkestra musik barat. Iya, itu dia. SMM itu mungkin ada berapa ya? Ada sekitar 3 atau 4 lah di Indonesia, di Medan ada gitu. Yang memang waktu itu ketika tahunya sekolah musik, kita kan menyangka kok sekolah musik bisa jadi. Karena memang sejak SMP juga punya hobi band kan, hobi main band gitu. Tapi ternyata punya keterkejutan masuk sekolah musik yang orkestra musik barat gitu. Disuruh belajar notasi balok gitu kan. Aku enggak soboknya gitu, partitur gitu kan. Enggak sobok dengan misi awalnya gitu. Tapi pengalaman sekolah yang hanya 1 tahun itu, karena di sekolah itu 1 tahun enggak naik kelas itu langsung drop out. Nah, Mbak kebetulan waktu itu belum mengikuti ujian akhir lah, memutuskan untuk mendewakan diri. Mendewakan diri sendiri sebelum dikeluarkan dari sekolah. Sebelum sadar diri gitu kan. Nah, pengalaman di situ bukannya tidak berpengaruh terhadap aktivitas dan kreativitas di dunia kesenian gitu. Karena justru setelah tidak menyelesaikan di SMM itu, jadi kebetulan itu satu sekolah itu model kampus ndak. Jadi kalau di kita kan ada kok di Sumatera Barat di Cengkeh ada sekolah Kria, ada SMKI dan SMSR. Tapi kan polanya kalau di kita tuh satu walaupun berdekatan, satu sekolah itu punya pagar dan tembok-tembok gitu. Nah, kalau di situ 3 sekolah SMM yang musik tadi, kemudian SMSR seni rupa dan SMKI itu
layaknya kampus, masuk satu kawasan yang tidak ada batasan tembok-temboknya. Jadi ada interaksi langsung antara anak SMKI. Lintas disiplin tadi sudah terbangun gitu. Siap. Nah, jadi selama tidak menyelesaikan di SMM, justru Mbok sempat tidak sekolah di bangku sekolah menengah itu 1 tahun dan mainnya justru dengan anak seni rupa. SMSR di tengah-tengah ini nih sekolah seni rupa gitu. Dan tahun berikutnya malah masuk ke tetangganya lagi, jadi SMM, SMSR, SMKI. Jadi kalau kawan-kawannya begitu mau sekolah kategori sekolah tuh gitu dulu. Dapet ilmunya cici. Entah dari pertemanan, entah dari guru kan. Jadi langsung dapet. Wah. Nah, itu fase yang sangat mempengaruhi pilihan kreativitas yang saat ini justru berpengaruh baik ketika setelah pulang, baik ketika usaha-usaha untuk membangun ekosistem, kerja-kerja kolaborasi gitu, kerja-kerja yang mengakomodir pada bentuk seni pertunjukan yang tidak terspesifik hanya di satu bidang. Karena kalau kemudian kita bicara seni lagi sebagai sebuah capaian kerja artistik, karya gitu misalnya, ya dengan keleluasannya itu, dengan beragam fenomena yang bisa kita ambil itu, ya kita butuh sudut pandang yang berbeda dari lintas disiplin yang lain dan baru. Itu mungkin gitu. Jadi sebenarnya sudah membawa pulang insight yang banyak tadi kan dari SMKI, SMSR, sama SMM. Itu sudah kuasai meskipun ya tidak secara akademis ya. Tapi kadang pertemanan, orang madu menggambar, orang ada main saksofon misalnya kan. Ya jadi secara itu sudah terbangun dan udah bawa pulang ke Sumbar. Nah, udah bawa pulang membangun satu komunitas seni yang dari 2010 berarti ya. Dari 2010 diresmikan. Ya. Dari 2010 sampai 2022. Fenomena itulah beribu-ribu kayaknya yang udah lewati kayaknya. Nah, mulai dari membangun, mulai dari bagaimana nanti mencarikan panggung teater untuk kawan-kawan muda yang sebagai talent gitu kan. Nah, mungkin pengalaman Uda yang agak kita mulai dengan yang pas keluar ini buru-buru sana dulu. Jadi yang pengalaman Uda yang mungkin di awal-awal membangun dan tumpah, awalnya kesulitan awal apa sih yang udah rasakan gitu? Ya, praktis sebetulnya ketika mau pulang, bersyukurnya bertemu dengan 2 orang kawan yang mendirikan, kemudian berdatangan kawan-kawan yang bergabung di komunitas seni nan tumpah itu di periode awal. Itu justru kan kawan-kawan seumuran atau kemudian kawan-kawan seangkatan yang sebetulnya mereka lebih mengenal bagaimana karakteristik Sumatera Barat. Khususnya ya mereka tinggal di Sumbar, lama bergaul di Sumbar. Justru Ambo sebagai orang Minang pulang ke kampung justru mengejar kembali kan identitas kultural budaya di Minangkabau itu seperti apa gitu. Karena satu hal ketika mau pulang tuh Ambo tidak mau terjebak pada situasi yang kemudian punya kejumawaan gitu dari rantau gitu misalkan. Karena praktis ketika memilih. Jadi sebetulnya Ambo pulang tuh pasca dari SMKI, Ambo kan sempat kuliah di ISI Jogja, tapi itu juga tidak selesai gitu, karena memang terlalu banyak godaan kreativitas yang memang untuk wilayah akademiko tidak begitu Ambo acukan sampai itu gitu. Sehingga memang orang tua justru memaksa pulang dan pilihan untuk tetap berkesenian ketika di Sumatera Barat itu memang ingin dilanjutkan dengan terus tetap pada kuliah di bangku akademis gitu. Jadi setelah pulang Ambo S1 mengulang lagi gitu misalkan. Tapi Ambo membangun kelompok yang independen yang kemudian pembacaannya Ambo memberikan misalnya gambaran-gambaran terkait dengan pengalaman. Ada beberapa hal yang kemudian di kerja-kerja komunitas kreatif di Jogja gitu atau di luar sana yang sempat Ambo temui, bisa nggak kemudian ini dielaborasikan dengan pola kerja teman-teman di Sumatera Barat gitu. Karena justru Ambo nggak punya pemahaman terhadap itu gitu. Karena dari SD di rantau tadi gitu. Nah, justru kawan-kawan membantu pada itu, menerjemahkan bagaimana situasi di Sumatera Barat, membawakan perbandingan-perbandingan, dan kita bersepakat waktu itu membentuk komunitas yang sifatnya lebih karena dia komunitas bukan sanggar. Dia lebih seperti paguyuban yang milik bersama. Ya kita yang paling sulit dalam bangun komunitas itu kan rasa kepemilikan. Itunya semua orang merasa punya. Membangun rasa kepemilikan itu sulit gitu. Artinya kalau kemudian dia belum merasa memiliki, tidak ada totalitas. Ya seperti namanya tadi. Nah, Tumpah kemudian juga
Nah, diberi nama itu harapannya setiap personal dari generasi awal sampai hari ini itu kebetulan mereka betul-betul menumpahkan, mencurahkan, memusatkan perhatiannya, apapun bentuk-bentuk kreativitas yang kemudian dikerjakan itu ya ditumpahkan, mau di panggung, mau di kanvas, mau di media musik, mau dan seterusnya gitu. Artinya dengan kemudian dia sudah memiliki paguyuban ini, ruang atau wadah bersama ini sebagai sebuah ruang yang demokratis, ya mereka kemudian total dalam mengekspresikan kreativitasnya. Nah, periode awal itu lebih banyak upaya untuk mencari titik temu, kemudian sharing, bagaimana berbagi pengalaman-pengalaman dan upaya untuk membuat sesuatu hal yang nantinya jadi program berkelanjutan, jangka pendek, jangka panjang. Banyak sih, ya tidak jauh-jauh dari keluhan. Iya, betul. Bagaimana anak muda membuat sebuah komunitas, bagaimana tidak ada infrastruktur, bagaimana nanti sulitnya mencari dana dan seterusnya itu. Banyak hal-hal dinamika dalam membangun sebuah komunitas itu ya dialami oleh teman-teman Nantumpa. Oke, apakah sudah tahu itu sebelumnya? Atau tahunya udah terkajui sih gitu, ternyata memang itu problem yang dialami oleh anak-anak kreatif di Sumbar? Ya tadi karena memang ada sikap kehati-hatian untuk membaca itu dan mencoba memahami situasi teman-teman di Sumatera Barat gitu. Ambo tidak tahu banyak, gitu. Justru karena kita bersepakat membuat suatu ruang bersama tadi gitu, kita lebih banyak mencari formulasi seperti ini. Dulu ada pertemuan rutin yang kita tidak bicara soal produk atau kekaryaan gitu, tidak bikin pertunjukan teater, tidak menulis karya sastra, tidak bikin produksi buku gitu misalkan yang di sastranya gitu. Tapi kita bicarakan soal bagaimana pelaku kreatif atau seniman, pelaku seni dengan publiknya. Kita membicarakan bagaimana dari satu komunitas dengan komunitas lainnya gitu. Itu dia, kita membicarakan manajerial, tata kelola seperti itu gitu. Kalau kemudian kita memang bersepakat bangun sebuah wadah komunitas yang itu bisa bisa jadi jembatan kreativitas orang-orang yang tergabung dalam komunitas ini gitu. Jadi memang komunitasnya adalah jadi toanya lah ya. Ketika anak-anak kreatifnya berkumpul, komunitas itu menjadi tempat mereka tuh menyuarakan itu semua. Tuh nanti setelah itu. Nah, kan tadi sudah awalnya kesulitannya udah pun kaget ketika tahu dilematisnya di Sumbar, infrastruktur yang tidak ada dan support. Nah, itu kan masih menjadi dilematis lah ketika misalnya anak-anak kreatif pengen event, supportnya nggak ada. Nah, itu kembali ke kalau menurut aku pribadi sih manajerialnya si artisnya sendiri dan support tadi. Nah, terus udah setelah akhirnya settle dengan program yang berjalan tahunan, yang akhirnya masuklah ke masa-masa pertengahan setahu di 2005 balik, 2007 balik, di mana Nantumpah tuh aktif lah ya setelah hasil di awal-awal yang memang menurut Huda berdarah nggak awalnya? Ya kalau sebagian kawan-kawan itu sangat berdarah-darah gitu misalnya kan. Karena kalau dia komunitas awal tuh totalitas tuh nomor 1 sih, boleh komunitas kan. Ya ada fase-fasenya yang memang kemudian ya apalagi di awal-awal pendirian rata-rata itu masih kuliah gitu kan. Sampai hari ini hampir 12 tahun ada keterkejutan tiba-tibanya lah beranak saya gitu. Generasi pertama gitu. Nyelam nikah gitu. Nah, proses pendirian komunitas sampai hari ini tuh juga proses pendewasaan gitu. Dalam konteks kerja pendirian komunal itu kita memang sedari awal tidak ingin membuat komunitas walaupun dia berangkat dari basic teater kemudian jadi komunitas seni. Kita tidak pernah kawan-kawan di Nantumpah mengatakan bahwasanya komunitas ini akan cetak seniman. Tidak akan cetak seniman gitu. Tapi ini sebuah wadah kreativitas, tapi juga bukan hanya sekedar hobi yang dituruti, tapi tidak ada kerja-kerja serius yang menyupport itu. Tapi karena kita sadar seni sebagai pintu masuk penjembatan teman-teman yang tergabung di dalamnya. Kalau dari 2010 itu bahkan sampai hari ini mungkin lebih lah 500 orang keluar masuk gitu di komunitas seni Nantumpah.
yang sebetulnya mereka tidak pernah juga merasa dirinya sebagai alumni artis atau jebolan atau kemudian mantan gitu, anggota gitu. Karena memang kita tidak ada pengistilahan itu. Ya anggota yang ada anggota aktif, anggota pasif. Betul. Kalau teman-teman periode yang sebelumnya dia bergabung hanya sebulan, tapi ya karena kita mengatakan dan mereka merasakan ini adalah rumah bersama mereka kembali ketika beberapa program yang secara komitmen mereka bisa. Oke. Berarti kembali ke komitmen si orangnya. Iya, komitmen. Nah, program-program itu memang lebih pada program-program yang membuat mereka ketika terjun di masyarakatnya, mau pilihannya tetap di kesenian sebagai seniman, mau nanti pilihannya jadi guru, PNS, mau jadi pengusaha, mau jadi apapun, kerja-kerja kesenian yang mereka dapatkan di sini dalam sistem berbagi tadi itu berguna. Dan ternyata hari ini banyak dah. Artinya ada yang sudah jadi wartawan, ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru, ada yang kemudian jadi pegawai bank gitu misalkan. Bahkan itu justru menjadi support tersendiri bagi kekuatan komunitas ini gitu. Kita nggak nyangka aja misalkan ada donatur tetap dari teman-teman yang dulu pernah bergabung, ada kemudian kita mengupayakan gerakan penonton yang itu justru makin lebih cepat ketika teman-teman itu dia sudah merasa memiliki komunitas ini. Ada guru yang mendorong supporting mahasiswanya, si dosen, atau guru yang mendorong supporting siswanya untuk kemudian ngapresiasi seni gitu. Nah, kerja-kerja kita jadi lebih cepat. Lebih cepat dan lebih ringan. Jadi cepat dan jadi lebih ringan gitu. Nah, ini kan jadi semacam misi awal kita ya, karena keterkejutan tadi ya, ekosistem ternyata yang paling persoalan ketika kita mencoba melihat kerja-kerja manajerial ini, manajemen ini, ternyata di Sumatera Barat yang waktu itu yang berjalan lambat itu kan adalah di tata kelola tadi. Kita tidak punya keterhubungan atau distribusi pengetahuan terkait manajemen tata kelola ini. Sementara kreativitas, sementara seniman atau sementara pelaku-pelaku yang kreatif kita punya banyak. Tapi ya itu tadi, semua kemudian tidak ada yang menjembatani dalam kerja-kerja tata kelola dan manajerial yang mau istilahnya bekerja di belakang panggung atau menyadari ada loh kerja-kerja di belakang panggung yang kemudian untuk supporting yang ini. Yang di depan aja ya. Oke. Terus kalau menurut Uda, kan tadi sudah jelaskan lah panjang lebar, ada program, ada ini. Menurut Uda nih, tadi juga sebut ekosistem. Ekosistem kita secara seni lah, ekosistem seni di Sumbar ini, apakah sudah expect ini dari awal berdiri Nantumpah? Udah sudah berespektasi, ada enggak Nantumpah pengen membuat ekosistem sendiri atau memang memperbaiki ekosistem yang sudah ada? Sebetulnya kalau kita ingin merubah secara secara drastis atau secara cepat dengan tubuh internal Nantumpah, itu kayaknya terdengar klise dan utopis ya gitu. Tapi sebetulnya Nantumpah bekerja dimulai dari dapurnya sih. Nah, kita bersepakat kita membangun rekanan tidak hanya di internal gitu, tapi kita membangun rekanan media gitu. Info Sumbar dari 2014, 2013 kita nggak tahu Info Sumbar nih siapa gitu. Malah sering kita ngirim rilis, gitu, ngirim poster gitu. Ternyata Info Sumbar membagikan itu. Zaman-zaman mulai kemudian marak di Instagram gitu. Punya website pemberitaan. Nah, ya seperti itu kerjanya kita bahkan mencoba mendekati jejaring mau itu media, mau itu kemudian komunitas lain, mau kemudian yang kita anggap, karena praktik-praktik kerja sponsorship untuk kerja kreatif juga belum berjalan dengan baik ya saat itu gitu. Yang kita lakukan, kita harus membuat sesuatu kerja yang konkret dari dalam internal komunitas ini sebelum kita mengeluh atau kemudian sedikit-sedikit berkoar gitu terhadap tidak adanya supporting terhadap kerja-kerja kreatif ini. Nah, itu yang kemudian coba diupayakan gitu. Dan pada akhirnya program-program yang reguler yang muncul setelah itu pun, ketika Nantumpah sudah mencoba membagi ini wilayah produksi yang sifatnya lebih internal, ini wilayah kerja-kerja program reguler jangka pendek, jangka panjang yang memang melibatkan komunitas lain, pihak-pihak lain yang itu digandeng untuk kemudian
ya setidaknya kita punya misi untuk memperbaiki ekosistem itu dari apa yang kita kerjakan lah gitu. Betul. Apa yang kita buat lah gitu. Makanya ada program-program turunan, Nantumpa masuk sekolah, kita coba masuk ke sekolah-sekolah. Dari tahun 2011 itu sampai 2019 terhenti pandemi, sampai sekarang itu belum jalan lagi. Tapi itu sudah 9 tahun jalan sampai 2019 itu tiap tahun. Itu justru malah program yang masuk ke sekolah-sekolah yang kita biayai sendiri. Kita kerjasama dengan pihak sekolah, asalkan mereka mau fasilitasi siswa dengan ruangan, kita akan berikan pelatihan sastra dan seni pertunjukan gitu. Nah itu berjalan dari 2011 sampai 2019 sudah masuk ke 28 sekolah menengah di Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat. Nah itu justru dengan upaya itu tadi kita ingin bangun ekosistem dengan cara kerja kita sendiri gitu. Karena kita yakin teman-teman yang terutama sekolah yang di kabupaten gitu ya, di kabupaten daerah tingkat 2 gitu misalkan, ujung-ujungnya mereka ke Padang. Betul. Rata-rata ya, sebagian besar gitu. Mereka nanti masuk kampus ini apa segala macam. Nah, ini nih teman-teman ini nih nanti yang jadi apresiator baru, penonton seni baru, pengunjung pameran baru, atau bahkan pelaku baru gitu. Nah, kita nggak ngelihat ke atas lagi, tapi kita membangun fondasinya dari bawah gitu. Betul. Berarti udah mengejar ke bawah berarti? Ya, mengejar ke bawah gitu. Karena rata-rata kalau kemudian kita hanya sibuk dengan keluhan dan berkoar terhadap kerja-kerja masa lalu, saya pikir kita nggak ingat masa depan gitu. Tidak move on kita. Emang nggak ingat masa depan gitu. Nah, mungkin kerja pelatihan hari ini belum kita rasakan, tapi dampaknya 5 tahun ke depan kita punya publik penonton yang baru, yang lebih segar. Yang ya kalau Nanda kan tahu misalnya kalau pertunjukan seni yang nonton orangnya itu saja. Betul sekali. Kalau di skena musik orangnya itu juga gitu. Nah, upaya untuk kemudian menjaring itu ya kita harus masuk sekolah, kita harus masuk kampus yang kemudian sebetulnya bukan mereka tidak punya kepedulian terhadap program ini, tapi mereka tidak tahu. Tapi mereka kemudian tidak didekati. Betul. Nah, ini kan sumbernya dari kerja tata kelola tadi gitu. Ya kalau si apanya sendiri, si komunitasnya atau orang-orang seninya sendiri tidak bergerak, bagaimana yang lain yang di luar skop seni sendiri itu tidak tahu. Mereka tidak dapat informasinya atau hanya sekedar lewat saja, tidak sampai di nyoro informasinya itu apa sih gitu. Jadi, ketika nanti tidak ada orang baru ya kalau lewat jangan salahkan orang-orang ini. Salahkanlah yang kenapa sih dulunya tidak kita lakukan menjaring orang-orang ini gitu. Nah itu sih. Terus kita bicara apa lah dah, misalnya kalau udah tadi sudah bilang ekosistem, ya Nantumpah yang bikin dengan kinerjanya sendiri dan lewat program-programnya bangun ekosistem dan lahirlah Pekan Nantumpah. Nah yang kemarin baru rame lah pokoknya acara itu ya. Seminggu bulan Juli ya. Seminggu ya. Awal bulan Juli 7 hari. Ya 7 hari acaranya. Dan itu sudah menggait lebih dari 30 artis ya, seniman ya. Kalau secara seniman personal itu ada sekitar 30-an yang di seni rupa. Kalau kemudian pelaku pelaku seni dan ekrafnya termasuk kemarin yang bazar teman-teman yang produk-produk ekonomi kreatif itu ada sekitar 80 yang kita rangkul itu. 80. Termasuk medianya, termasuk gitu. Ada sekitar 80 yang terlibat berkolaborasi dan bekerja sama nyupport kegiatan ini. Berarti acara ini kan sekali 2 tahun ya, Deh? Sekali 2 tahun. Sekali 2 tahun dan awal tahun pertama atau Pekan Nantumpah yang pertama itu terjadi di 2011 langsung. 2011. Berarti 2010 sudah langsung dikonsepkan. 2011 itu sebetulnya juga, nah ini dari Nantumpah dari 2010 itu nggak tahu kita tiba-tiba bagaimana cara rekrut atau bagaimana cara bertemunya ya. 2010-2011 itu karena mungkin juga semangat mahasiswa sama itu jiwa muda. Berapi-api sampai 60 orang anggotanya. Nah, di tahun 2010 sampai 2011 sampai 2012-an itu komunitas ini tiba-tiba sangat banyak anggotanya gitu. Tiba-tiba. Jadi di tahun 2011 kita bikin event yang sebetulnya untuk mewadahi kawan-kawan yang banyak ini. Internal. Karena internal. Jadi waktu itu namanya masih Teater Nantumpah. Nggak mungkin bikin pertunjukan teater, satu pertunjukan yang bisa bawa 60 orang ini main atau kemudian kerja produksi.
Jadi waktu itu kita bersepakat bikin 2 pertunjukan. Oke. 2 pertunjukan yang kebetulan sejak 2011 itu ya karena catatan di 2010 kita bercerita tadi, kita sudah mulai membiasakan kerja apresiasi kan. Oke. Dari 2011 Nan Tumpah itu mungkin nggak tahu ya, tapi menurut pembacaan belakangan yang cukup konsisten, mungkin sebagai komunitas kami dari 2011 itu nggak pernah ya nggak tiketing. Oke, nah itu bagus tuh. Bukan persoalan uangnya saja, tapi memang persoalan yaitu tadi menghargai kerja apresiasi dari kawan-kawan pekerja seni gitu. Betul. Nah di 2011 kita udah mulai di produksi pertama kita yang di awal tahun kita udah mulai tiketing. Nah ini. Nah, di akhir tahun 2011 dengan banyaknya teman-teman di keanggotaan tadi, itu kita bikin 2 produksi pertunjukan yang ini masih mencari formulasi bagaimana ya mendatangkan publik penonton. Toh kalau kemudian di kalangan komunitas ini kita juga belum dikenal gitu, karena masih baru gitu. Akhirnya waktu itu dibikinlah satu event pendukung. Namanya Liga Baca Puisi. Liga Baca Puisi. Untuk anak-anak sekolah menengah se-Sumatera Barat. Oke. Nah, ini main baga istilahnya gitu, Nda. Bahkan untuk waktu itu kita udah artinya justru mencari sponsorship sulit. Tapi justru kita Badonce untuk memberikan hadiah pemenang puisi untuk siswa. Oke. Orangnya banyak ya 60.000 ya Badonce 20.000. Tidak dari sponsorship. Iya. Dari uang saku teman-teman masing-masing personal yang tergabung di keanggotaan. Tapi kegiatan itu alhamdulillah ramai dan kemudian banyak dari lintas sekolah yang mengikuti itu ada sekitar 50. 50 sekolah. Peserta. Peserta dari 30-an sekolah waktu itu yang hadir gitu. Nah, ini salah satu masih upaya kita waktu itu mencari formulasi strategi untuk meramaikan pertunjukan. Oke. Nah, kita bikin lomba event baca puisi. Nah, kemudian kebetulan 2 pertunjukan teater itu diangkat dari teks puisi. Siap. Teks puisi yang kemudian jadi pertunjukan teater. Diadaptasi, dibuat teks pertunjukan untuk pertunjukan teater. Jadi waktu itu kita bikin namanya Festival Pesta Puisi. Festival Pesta Puisi yang jadi cikal bakalnya Pekan Tumpah ini. Nah, itu sudah dimulai di tahun 2011 berbayar 2 hari pertunjukan yang sebetulnya pertunjukannya waktu itu hanya 2 pertunjukan utama yang dari Tumpah karena kita bagi tadi. Kemudian kita mengundang beberapa kelompok lain untuk mengisi sesi puisi. Nah, dari format itu yang kemudian dikembangkan ke 2013 yang sebetulnya karena kemudian walaupun mungkin tidak pertunjukan yang ya katakanlah yang dipersiapkan secara serius ya ketika mengundang teman-teman yang lain karena kita fokusnya masih ke pertunjukan internal ya. Di 2013 itu kita bikin 4 hari 8 pertunjukan. Nah, formatnya masih seni pertunjukan. Nah, yang 4 karena masih bertambah anggota yang 4 pertunjukan masih dari Nan Tumpah. Belum ada orang lain nih. 8 pertunjukan. Yang 4 dari Nan Tumpah. Siap. 4 dari Nan Tumpah dan 4 dari kelompok. Kelompok lain ya. Tetap Nan Tumpah masih mengisi berarti intinya. Dan nama itu waktu itu 2013 sudah Pekan Nan Tumpah gitu. Pekan Nan Tumpah 2013 dengan 8 pertunjukan dan ya masih spirit kerja swadaya tadi lah yang kita kemudian kembangkan. Apa yang kurang di 2011, 2013 kita perbaiki. Kita mengundang 4 kelompok lain, fokusnya masih ke 1 gedung pertunjukan. Waktu itu di Taman Budaya masih ada teater utama. Yang terbuka ya. Bahkan upaya untuk membangun kerjasama itu pun dengan teater utama kita mencoba mengupayakan dari uang tiketing nih, dari situ kemudian bahkan sejak awal kita membangun kerjasama dengan Taman Budaya itu dengan sistem tiketing. Hari ini pertunjukan kita booking dulu, setelah selesai pertunjukan baru full ya. Nah, pola-pola kerja itu yang kemudian terus berkembang dalam manajemen produksi. 2013 ngundang 8 pertunjukan. Ada 5 kelompok dengan Nan Tumpah gitu. 1 hari 2 pertunjukan. Kemudian 2015 ini pure kita sebagai tuan rumah 1 pertunjukan. Mulai di 2015 itu kita mengundang kelompok lain yang justru kita mulai berpikir nih
ketika kita melibatkan kelompok ini, bagaimana kita mengambil sesuatu dari kerja manajemen si kelompok itu, sekaligus menstimulus mereka, bahwasannya kan tadi bilang nggak banyak kelompok yang kemudian berani jual tiket. Betul. Nah, dengan kemudian kita menggandeng mereka, kita pingin juga menstimulus bisa loh pertunjukan teman-teman, kemudian itu juga di tiketing, dan paling tidak itu sudah mengajarkan publik penonton untuk mengapresiasi karya seni dan bisa membantu kerja produksi teman-teman. Betul. 2015 itu yang mulai konsisten kita branding teman-teman yang lain dengan harapan mereka terstimulus. 2017 masih seperti itu, kita mengundang 6 kelompok lain. Di 2017 itu yang mulai konsisten memang 1 pekan. Jadi seminggunya di 2017 ada ya. 2011 3 hari, 2013 itu 4 hari, 15 4 hari, 2017 7 hari. 7 hari dan sudah mulai masuk seni rupa. Udah mulai apa manusia ya? Ada pameran yang kita waktu itu melibatkan memang teman-teman berupa internal. Internal lagi. Siap. Untuk kemudian menggandeng teman-teman publik seni rupa yang lebih luas. Di 2019 itu udah mulai dilebarkan lagi dengan menggandeng kawan-kawan seni rupa. Nah, itu di luar internal sudah banyak perupa-perupa, ada 9 perupa yang kemudian tempatnya udah secara spesifik. Kebetulan 2019 ini agak berbeda formatnya karena di 2 tempat. Kita pinjam gedung Mursal Esten UNP. Dan yang pameran di Galeri Budaya. Karena memang waktu itu sampai 2017 itu kita menggunakan teater utama, dan teater utama sudah habis ya. Artinya memang tidak ada lagi gedung pertunjukan yang representatif dengan rating yang ada di Kota Padang khususnya gitu. Nah, puncaknya ya harusnya 2021 karena pandemi, jadi 2022 dan ini juga merupakan keterkejutan bagi teman-teman Andupa. Ada partisipasi aktif, ada kepemilikan, ada kerja kolaboratif yang betul-betul bisa menggerakkan lintas disiplin, dan sebetulnya ini di luar dugaan juga. Partisipasi teman-teman, bagaimana totalitas teman-teman membantu, banyak sebetulnya yang punya dampak dari kerja di 2021 Pekan Andupa 2021 yang kemarin laksanakan itu, yang sebetulnya itu sasaran kerja jangka panjang. Tapi sudah terjadi di 2021. 2021 sudah melihatkan itu, dan ini jadi tantangan kita. 2023 udah harus lebih lagi nih. 2023 jaraknya jadi semakin pendek nih. Hanya 1 tahun dan harus memberikan hal yang lebih meriah lagi dari 2021. Minimal itu standar minimalnya sudah kelihatan gitu. Dan harus jadi tantangan besar pada kerja di 2023 ini yang punya waktu mungkin hanya sekitar 8 bulan lagi. Dan by the way, itu di hari terakhir penjualan tiket sampai 1.600 ya? Legalnya 1.700. Itu legal. Yang lewat pintu samping itu ketek itu udah terhitung loh ya. Ada pintu parkir. Ada sekitar 200. Untuk partisipan. Partisipan ya. Partisipan yang lain. Wah, jadi total 7.000-an ya selama seminggu ya. Terakhir itu ada sekitar 2.000-an tuh. Wah. Nah, di hari terakhir. Dan itu yang saya bilang tadi, justru malah di luar dugaan itu. Karena event itu ditutup terakhirnya hari apa ya? Hari Rabu atau hari Selasa itu ya. Kan di tengah-tengah ada hari Sabtu dan Minggu. Weekend. Perkirakan Sabtu Minggu ini puncaknya. Dalam penyelenggaraan yang 1 minggu itu. Tapi ternyata justru malah naik terus. Secara frekuensi penonton yang hadir gitu. Betul. Bahkan di tiket yang sebetulnya 1 hari kita sediakan hanya 500, di hari terakhir itu yang dijual sudah potongan tiket yang harusnya tinggal Anda juga dapat cerita udah kalau ternyata tiket itu dicetak lagi untuk hari terakhir. Enggak. Dicetak hanya dicetak dadakan yang tidak sama dengan mendadak ya. Yang penting ada tiketnya. Iya. Itu jadi tantangan tuh udah di 2023 tuh Pekanan Tumpah. Nah, sekarang kita bicara infrastruktur dah. Ini kayaknya menjadi hal yang tidak terselesaikan bertahun-tahun. Nah, apakah kayak sudah bilang tadi, tidak ada bangunan atau tempat yang representatif menjadi venue lah untuk pelaksanaan seni teater, seni yang lain lah. Menurut Uda gimana nih? Pekerja seni, pekerja kreatif gitu tetap butuh
gedung pertunjukan yang representatif, Betul. butuh ruang pameran untuk seni rupa yang representatif, butuh creative hub yang representatif untuk pelaku aircraft gitu misalkan. Nah sayangnya misalnya kalau untuk di kesenian sejak 2017 mangkrak gitu pembangunan gedung kebudayaan Sumatera Barat gitu. Nah ini di satu sisi sejak itu pembangunan itu dilakukan, sebetulnya kita kantong-kantong budaya ini komunitas-komunitas sanggar atau kelompok-kelompok itu sebetulnya tersebar. Ya pecah lah ini ya. Tersebar dan itu bagus. Oh iya betul untuk menguasai iklim gitu. Jadi kita memang tidak tersentralistik lagi pada satu ruang-ruang kebudayaan yang kesannya eksklusif gitu. Ya. Dan ini malah sehat sebetulnya untuk pertumbuhan. Tapi sekali lagi kita memang tetap butuh ruang temu yang representatif. Pada kerja-kerja kantong-kantong yang hidup tadi, kerja-kerja apa ya istilahnya, kerja-kerja komunitas yang punya sekretnya masing-masing, atau creative space-nya masing-masing gitu. Kita tetap butuh ruang-ruang temu yang memperlihatkan kerja-kerja kebutuhan spesifik gitu. Dalam kita butuh, karena memang tidak ada Sumatera Barat satu-satunya gedung yang representatif untuk pertunjukan saat ini itu hanya dimiliki isi Padang Panjang, betul. Dengan karena itu milik kampus. Kalaupun gedung-gedung pertemuan kayak di kampus lain itu juga tidak cukup representatif. Betul. Untuk seni pertunjukan, bahkan galeri untuk seni rupa tidak bisa dikatakan representatif juga yang dimiliki oleh Taman Budaya Sumatera Barat hari ini gitu. Nah, memang kita nggak punya selain ruang-ruang alternatif yang diadakan. Ruang-ruang alternatif ini penting gitu, tapi kita perlu satu ruang yang mempertemukan lintas komunitas ini tadi dalam pameran dalam skala yang lebih besar, festival seni pertunjukan skala yang lebih besar, atau kemudian bazar untuk pelaku ekonomi yang lebih besar. Jadi emang jadi satu tempat di mana komunitas tadi sudah belajar, sudah mencari ilmunya, nanti akan jadi ruang temu, semuanya berkumpul, menampilkan apa yang mereka punya, dan itu bisa dibikin event yang dengan skalanya mungkin nasional lebih lah ya. Lebih ya harusnya ya. Memang kita sudah butuh itu, apalagi kalau kemudian kita selalu mengatakan pelakunya SDM-nya banyak gitu. Tapi ruang-ruangnya tidak cukup untuk menampung kreativitas itu. Jangan sampai merantau lagi gara-gara nggak ada infrastruktur, nggak ada support. Masa yang didengar kayak gitu terus? Tiap pulang mau kok pulang. Lawannya BT pulang lah kalau yang dari rantau. Kalau yang dari Siko ke rantau, balik ada tempat main. Nah, itu jadi kayaknya pertemuan obrolan itu akan selalu ada by the way. Selagi belum ada yang memang support yang benar-benar ada. Bahkan beberapa seniman yang katakanlah tadi kota-kota yang kemudian berkembang secara ekosistem baik gitu, secara apresiasi baik gitu. Bali, Jogja, Bandung gitu, atau Jakarta gitu. Teman-teman yang pulang dari perantauan itu rata-rata kalau kemudian dia mau bertahan pada pilihan berkesenian, itu nggak tahan sialnya, ini juga sebetulnya kritik dan otokritik gitu. Sialnya mereka justru membawa beberapa hal yang kemudian tidak relevan dengan pembacaan di daerah. Paham. Sehingga akhirnya putar balik kemudi, balik ke rantau lagi. Nah, itu tadi kesalahan kita upaya adaptasi dengan membawa sesuatu hal yang kemudian diturunkan dalam kerja tata kelola itu tidak terjadi. Oke. Nah, hal itu kita lupa bahwasanya kalau kemudian kita membawa kerja kreatif kita ke perantauan untuk kita hidup di sana, kita tumbuh di ruang ekosistem yang sudah terbentuk. Iya, betul, yang sudah ada. Ketika kita pulang, kita harus melakukan pembacaan kebutuhan seperti apa, balik lagi seperti apa gitu. Nah, sayangnya kita tidak pernah melakukan itu. Kita kemudian bertarung masih pada wilayah kerja artistik. Ketika kita pulang ke kampung halaman gitu, saya pikir memang kita harus memulai dari diri kita sendiri Artinya kalau kemudian kita bilang kita seniman teater gitu, atau seniman tari kita menari aja itu nggak cukup. Betul. Nggak cukup. Kita nulis aja itu yang nggak cukup gitu. Atau perupa dia melukis di studionya aja nggak cukup gitu. Karena memang tidak ada yang kemudian punya kesadaran ada kerja-kerja pendukung lain di sana. Nah, pada akhirnya beberapa teman-teman yang punya pengalaman di luar itu memang harus menyadari dan mencuri dalam tanda kutip ilmu-ilmu seperti itu, dan bagaimana. Jadi nggak cuma dibawa mentah-mentah bagaimana penerapannya dengan adaptasinya dengan masyarakat lingkungan sekitar dia gitu. Karena kalau kemudian dia bawa mentah-mentah seperti itu, ujung-ujungnya mentah juga. Terima.
Nah, itu harus kita kerjakan. Pola-pola kerja seperti itu memang harus membagi dua badan. Pelaku kreatif dan pelaku seninya. Gitu. Iyalah, ya maksudnya ya tidak hanya seninya saja, ya manajerial tadi lah. Ya bagaimana memberikan ini secara komplit lah gitu. Karena yang kita bawa kan ilmu dari rantau, ini baru dan ini kita tidak tahu pasarnya nanti bagaimana. Ya minimal caranya seperti memasak lah, tidak cuma ikannya saja, minimal sambalnya dulu. Gulainya, kuah gulainya, asal paket lah langsung gitu. Jadi memang masyarakatnya bisa langsung dapatlah awalnya dulu. Nanti bagaimana progresnya ya berjalan aja kan sebenarnya. Siap. Jadi kalau untuk udah nih harapan udahlah terhadap komunitas seni di Sumbar lah ya, udah sebagai salah satu penggerak lah berarti ya, penggerak dan memang orang-orang yang sampai sekarang sudah 12 tahun ada gitu. Jadi harapan udah di komunitas seni di Sumatera Barat lah. Komunitasnya dulu. Yang paling penting menurut saya tiap-tiap kawan-kawan kita kemudian menghargai ya apapun yang dikerjakan oleh masing-masing komunal, komunitas budaya, komunitas seni, komunitas kreatif gitu. Kita menghargai itu dulu. Itu sebagai sebuah pergerakan yang ujungnya itu ketika berjalan dengan baik, menghargai perbedaan pola-pola kerja dapur-dapur itu ujung-ujungnya untuk membangun ekosistem bersama gitu. Tapi yang paling penting itu sebetulnya kita mengenali lagi secara tata kelola internal kita untuk kemudian menggiringnya menjadi kerja tata kelola bersama secara swadaya ini tadi gitu. Nah, kalau kemudian kita masih bersorak-sorak dalam artian mengeluh apa segala macam tapi kita tidak berbuat, saya pikir itu juga lama. Udah waktunya kemudian juga ada pengotak-ngotakan, sentimental, ada upaya kemudian bendera kita lebih baik daripada bendera lain gitu. Nah, pola-pola kerja seperti ini justru makin membuat pergerakan yang kita harapkan bersama soal ekosistem, dorongan-dorongan yang membuat pemerintah kemudian punya kesadaran gitu. Bahwasannya ternyata mereka perlu usaha memperhatikan lebih gitu. Senimannya juga harus siap. Itu dia tadi. Saya sering bilang bahwasannya memang ternyata banyak seniman-seniman yang dalam tanda kutip bersorak, mengeluh, ternyata mereka belum melakukan kerja apa-apa. Kerja manajerial tadi. Gitu. Bagaimanapun kita juga harus objektif. Siapa yang kemudian meminta soal fasilitasi, mereka sudah bikin kerja seperti usaha seperti apa. Betul. Upaya seperti apa khususnya di manajerial ini gitu. Ya itu nggak cukup jadi seniman aja. Iyalah, ya maksudnya harus paham juga dong bagaimana karya itu nanti di-expose-nya ya harus tahu gitu, tidak hanya bikin ketika sudah bersorak-sorak tidak ada support tapi tidak bikin karya ya itu kayaknya ya palsu sekali kan. Nah, itu tadi harapan udah untuk komunitasnya. Sekarang kepada pemerintah kita, apa harapan udah nih? Jadi kan ya infrastruktur tadi sudah kita bahas satu. Nah, itu mungkin yang lainnya ada dari udah. Nah, kalau Ambon ya, ya harapan mungkin selalu ada, tapi Ambon tidak pernah dan justru mengajak beberapa teman-teman tidak perlulah menumpangi harapan terlalu banyak kepada pemerintahan, tapi bikin kerja-kerja yang membuat mereka melihat mau dengan sendirinya ngikutin arus apa kebutuhan yang betul-betul kemudian menjadi kebutuhan, karena mereka tidak akan bisa menolak kerja-kerja yang justru memperkuat ekosistem ini dari yang tumbuh dari kerja-kerja swadaya seperti ini. Kerja-kerja yang sifatnya katakanlah nepotisme dan segala macam yang selama ini dikeluhkan itu dengan sendirinya akan luntur dengan kerja swadaya yang kemudian jadi dorongan, jadi pola salju tersendiri mereka mau tidak mau harus ngikut kita. Harus ngikutin pola kerja. Kebutuhan penontonnya, karena itu kemudian kebutuhan sponsorship nantinya pihak swasta gitu. Nah, dengan kerja yang semakin diperkuat seperti ini, secara nggak langsung sebenarnya kita udah mengkritisi kerja-kerja pemerintah dan mereka sudah kerja kita. Gitu. Betul sekali. Nah, saya pikir ya tunggu aja, pemerintah memang mau tidak mau akan ikut pola kerja kreatif komunitas. Ketika komunitasnya siap. Kalau memang pemerintah memang mau berperan di sini ya lihat cara kerja komunitasnya sukses dengan ini. Kalau pemerintah menanamkan cara yang mungkin tidak sesuai ya tidak bakal berjalan meskipun menggunakan komunitas yang sama. Betul. Sendiri gitu. Mau nggak mau dia harus ngikutin arus itu karena kemudian kita harus membuat efek yang besar kan. Betul. Itu. Nah, pola-pola kerja seperti itu yang kemarin saya pikir punya dampak sedikit demi sedikit. Ala yang bola saja ya mereka akhirnya ikut gitu. Pekan untuk 2021 apakah udah menjadi menjadi sesuatu yang bisa merubah itu kah? Karena di hari terakhir kita tahu Bapak Gubernur datang dan mengeluarkan statement yang menurut awak sih agak
bahaya itu maksudnya. Ya. Agak mantap itu. Kalau kemudian itu dianggap membawa perubahan, ya mungkin lah ya. Tapi tadi saya bilang saya nggak mau menumpangkan harapan terlalu banyak gitu. Tapi kalau kemudian ada statement seperti itu saja sudah suatu kemajuan. Betul. Pemerintah belajar bikin event dengan seniman. Iya, langsung pada orangnya, bukan di forum yang lebih besar gitu. Nah, kalau kemudian itu bisa diturunkan dengan spirit kerja yang memang saya pikir nggak cuma Pekanan Tumpah, karena dalam 1 dekade ini saja banyak komunitas-komunitas yang kemudian punya ALE lah. Ya, betul. Event tahunan dan 2 tahunan yang kemudian jadi besar karena melibatkan komunitas lain. Gitu. Pekanan Tumpah juga sering support beberapa kerja teman-teman yang lain yang punya ALE tadi. Gitu. Nah, kalau kemudian makanya efeknya akan jadi bola salju tadi ketika di sini bergerak, di sini bergerak, ini dikepung gitu. Iya, mau nggak mau. Iya, mau nggak mau. Gitu. Kerja-kerja itu jadi semakin kecil. Kalau yang biasa kita lihat kerja nepotisme, kerja ketidakpedulian, ada kong kali kong, ada ini apa semacam, itu jadi kerja yang tertepet. Betul. Dengan pola kerja yang bersama ya. Ya, Tumpah melakukan, komunitas lain melakukan. Saya pikir nggak cukup hanya satu komunitas punya ALE, tapi diperbanyak ini. Iya, makanya kolaborasi sinergi ya. Pada akhirnya ya pemerintah juga akan ngajak juga ya. Itu harapannya mungkin kalau dari Dasi yang memang melihat beberapa kawan-kawan abang-abang. Ya pada akhirnya pemerintah melihat ini adalah power yang memang tidak bisa mereka hindari lagi. Ya. Maksudnya ini adalah power yang memang kegiatan ini mengundang massa, satu, menyebarkan seni dan budaya Sumatera Barat, dan memberikan edukasi kepada yang baru-baru, mungkin teman-teman kita, adik-adik kita yang baru kenal nih dengan seni dan budaya Sumbar. Nah, ini dihadirkan di sini satu paket. Nah, kenapa tidak pemerintah masuk di situ sekalian gitu ya? Wih, ini menarik sekali ini. Tuh, mungkin ini udah terakhirlah harapan udah kepada para seniman lah, para kawan-kawan seniman yang mungkin dari disiplin berbeda ya. Maksudnya dalam langkah goals-nya kan masing-masing beda tuh. Ya. Outputnya berbeda. Cuman secara general mungkin udah bisa lah ngasih apalah sedikit masukan, saran atau harapan udah. Ya kalau saya sih selalu berharap banyak sih sama teman-teman lintas disiplin, lintas bidang gitu. Yes. Terkait juga kebutuhan saya personal sebagai pengkarya, kebutuhan saya personal, mungkin sebagai orang salah satunya yang bekerja sama dengan lintas disiplin personal, lintas komunal gitu. Untuk punya harapan itu adalah ya kita mencoba terbuka ya gitu, terbuka dalam berbagai hal yang kemudian kita tinggalkan lah pola-pola kerja yang lama gitu. Yes. Dalam artian saya nggak tahu kenapa muncul ada dulu mungkin istilah kita terkotak-kotak, kita kemudian sibuk dengan bidang kita sendiri. Tapi saya pikir itu udah masa lampau. Yang harus kita kerjakan sekarang itu gimana mindset kita lebih terbuka. Justru dengan pola kerja bersama yang sudah ada beberapa contohnya itu tadi, kita justru jauh lebih kuat mendorong hal-hal yang kemudian menjadi capaian bersama, terlepas praktik kerjanya bagaimanapun dan disesuaikan dengan kondisi dapur masing-masing. Iya, betul. Karena tidak bisa disamain ya. Maksudnya lintas disiplin seni juga nggak bisa sama juga. Ya, tapi kan karena kerjanya bersama, nah di situ mungkin bisa terkait lah ada kolaborasi dan sinergi. Akhirnya semuanya bisa lebih besar, mau secara personal atau mau secara mengangkat nama apapun itu ya, ya. Ya karena nggak zamannya lagi bahwasanya bahkan batas-batas disiplin seni sudah runtuh gitu. Sekarang. Nah, makanya apalagi dengan teknologi digital dan segala macam, memang perlu mindset yang lebih terbuka, uluran tangan yang kemudian lebih hangat gitu. Kita justru mencairkan suasana yang justru makin mempertajam kepedulian kita, kebersamaan kita, konteksnya apakah itu kaitan dengan tata kelola, apakah itu capaian artistik dalam sebuah karya atau produk kreatif, yuk sama-sama ya. Oke, berarti Nan Tumpah pun terbuka ya untuk apapun nanti kolaborasi. Siapa tahu nanti ada anak kampus atau teman-teman yang pengen bangun Wani Baraja. Ya. Nah, terbuka ya Nan Tumpah ya. Ya karena yang baru membawa sesuatu yang baru dong. Sesuatu yang baru. Nah, jadi kalau orang mau kontak Nan Tumpah kemana udah? Nan Tumpah itu bisa ke Instagramnya. Instagram aja dulu ya. @nantumpah. @nantumpah. Itu
Adminnya imut. Jam 12 malam mau dikontak dia cepat. Oh siap, karena baru hidup malam ya. Habisnya begitu ya. Oke, jadi silakan untuk yang mau bergabung atau mungkin sharing-sharing boleh lah ya lewat Nan Tumpah, silakan. Oke. Bisa di email. Oke, email juga boleh. Bisa di website. Website juga ada. Nah itu. Jadi silakan kalau untuk di sana ada mungkin yang tertarik dengan dunia teater, dunia seni, pengen tahu, pengen belajar, yuk kita belajar bareng-bareng, boleh sama Nan Tumpah. Ada udah di sini. Jadi silakan. Dan sebelumnya sudah kita close ada ya. Ya. Panik dah urusan dah. Ya, haus. BK haus. Padahal tuh udah minum loh deh. Nah, siap. Udah silakan minum. Wah, sudah lagi closing. Jadi terima kasih untuk di sana Ibu Sumbar yang sudah nonton. Semoga pembicaraannya bisa membuka mata dan telinga yang menonton. Semoga memang kita jadi apa ya? Jadi sesuatu yang memang bisa men-trigger seni dan budaya itu naik kembali karena Minangkabau dan Sumatera Barat ini punya hal yang luar biasa untuk diangkat secara nasional. Amin. Nah, itu dia. Jadi sekian, terima kasih untuk yang sudah nonton. Wah. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Kalau tidak suka silakan di dislike ya video ini. Jadi tapi jangan ya. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.